Di sebuah hutan lebat di tanah Jawa, tumbuhlah pohon yang sangat tua bernama Katilayu. Pohon itu menjulang tinggi dengan akar besar yang seakan mencengkeram bumi. Orang-orang percaya bahwa pohon ini bukanlah pohon biasa. Konon, pohon Katilayu adalah tempat bersemayamnya roh penjaga perairan. Siapapun yang berani mendekat tanpa izin akan tersesat di dalam hutan. Pohon Katilayu hanya mekar bunganya sekali dalam 100 tahun. Bunganya harum, namun tidak pernah terlihat jatuh ke tanah. Konon, siapapun yang berhasil melihat bunga itu akan mendapat keberuntungan besar, namun tak banyak yang berani menunggu. Aroma mistis selalu mengelilingi pohon tersebut. Para nelayan desa sering memperhatikan bahwa sungai dekat pohon Katilayu selalu dipenuhi ikan. Entah mengapa, ikan-ikan itu seakan betah berada di sana. Mereka percaya ada kekuatan gaib yang membuat perairan itu selalu hidup. Pohon Katilayu pun mulai disembah sebagai simbol kesuburan sungai. Di desa dekat hutan itu, hiduplah seorang nelayan tua bernama Ki Sampang. Sehari-hari ia mencari ikan di sungai, namun nasibnya sering sial. Terkadang ia pulang dengan ember kosong. Rasa lelah dan putus asa membuatnya mencari jalan lain. Ia pun mendengar bisikan dari orang-orang tua desa. Mereka menyarankan Ki Sampang untuk mencoba mendekati pohon Katilayu. Konon, getah dari pohon itu bisa dijadikan jimat untuk memancing. Namun, tak seorang pun berani mengambilnya, sebab pohon itu dianggap keramat. Ki Sampang yang terdesak akhirnya memberanikan diri. Malam itu, dengan membawa doa dan sesajen sederhana, Ki Sampang melangkah ke hutan. Suasana begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan angin malam. Pohon Katilayu menjulang bagai raksasa hitam. Dari batangnya menetes perlahan getah yang bercahaya samar. Ki Sampang tertegun melihatnya. Saat Ki Sampang mendekati batang pohon, tiba-tiba angin berputar kencang. Dari balik bayangan, muncul sosok tinggi berwujud lelaki tua berjanggut putih. Matanya tajam berkilau bagai cahaya bulan. Dialah sang penjaga pohon Katilayu. Kehadirannya membuat Ki Sampang gemetar. Sang penjaga bertanya, "Untuk apa engkau datang, manusia?" Dengan suara terbata, Ki Sampang menjelaskan niatnya. Ia hanya ingin mencari penghidupan yang layak, bukan untuk merusak pohon. Mendengar kejujuran itu, sang penjaga terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Aku bisa memberimu getah Katilayu, tetapi ada syaratnya," ujar sang penjaga. "Engkau tidak boleh serakah. Gunakan hanya untuk mencari rezeki, bukan untuk memperdaya." Ki Sampang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Perlahan, setetes getah emas jatuh ke telapak tangannya. Keesokan harinya, Ki Sampang mencoba jimat itu. Ia mengoleskan sedikit getah Katilayu pada ujung kail pancingnya. Sungai yang biasanya sepi, mendadak bergemuruh dengan ikan-ikan yang meloncat. Ki Sampang terkejut melihat embernya penuh dalam waktu singkat. Berita itu cepat menyebar ke seluruh desa. Para nelayan lain heran melihat perubahan nasib Ki Sampang. Mereka bertanya apa rahasianya, namun Ki Sampang hanya menjawab singkat. Itu semua berkat doa dan restu alam. Ia tidak berani menyebut pohon Katilayu. Sejak saat itu, Ki Sampang hidup berkecukupan. Ia bisa memberi makan keluarganya dan bahkan membantu tetangga yang kekurangan. Namun, di balik keberuntungan itu, ia tahu bahwa dirinya kini terikat janji dengan sang penjaga Katilayu. Beberapa tahun kemudian, ketenaran Ki Sampang semakin besar. Banyak orang datang kepadanya untuk belajar memancing. Namun, ada pula yang iri dan dengki. Mereka ingin tahu rahasia jimat yang dipakai Ki Sampang. Tekanan itu membuat Ki Sampang mulai gelisah. Ia tahu, jika ia membocorkan rahasia pohon Katilayu, murka besar akan datang. Tetapi,
godaan harta dan kekuasaan semakin kuat. Ada bangsawan kaya yang menawarkan emas berpeti-peti untuk sebotol getah Katilayu. Ki Sampang nyaris tergoda. Namun, setiap kali ia menatap getah itu, ia teringat janji dengan sang penjaga. Suara gaib sering terdengar di telinganya. Jangan serakah atau rezekimu akan berubah jadi bencana. Ki Sampang sadar bahwa mustika ini bukan sekadar benda, melainkan amanah yang berat. Suatu malam, seorang pemuda dari desa bernama Ranu diam-diam mengikuti Ki Sampang. Ia ingin tahu rahasia keberuntungan nelayan tua itu. Ranu penasaran dari mana datangnya kekuatan pancing yang luar biasa itu. Hatinya dipenuhi rasa iri yang membutakan. Ranu mengintai hingga Ki Sampang memasuki hutan. Saat Ki Sampang berdoa di bawah pohon Katilayu, Ranu bersembunyi di balik semak. Ia melihat getah yang menetes perlahan dari batang pohon. Hatinya langsung bergejolak, ingin segera memilikinya. Begitu Ki Sampang pergi, Ranu mendekat. Dengan pisau kecil, ia mencoba melukai batang Katilayu agar getah lebih banyak keluar. Namun tiba-tiba tanah bergetar hebat. Angin berputar, dan dari kegelapan muncullah sang penjaga Katilayu. Ranu pun jatuh tersungkur ketakutan. Penjaga Katilayu menatap Ranu dengan mata menyala bagai api. "Berani sekali kau menyentuh pohon ini tanpa izin," suaranya menggema. Ranu gemetar, tidak bisa bergerak, hanya bisa memohon ampun. Sang penjaga berkata, "Getah ini bukan untuk orang tamak. Ia hanya diberikan pada mereka yang berhati tulus." Lalu, dengan gerakan tangan, penjaga itu meniupkan angin gaib ke tubuh Ranu. Seketika tubuh Ranu kaku seperti batu. Sejak hari itu, orang-orang yang masuk hutan sering melihat sosok patung batu mirip manusia di dekat pohon Katilayu. Mereka percaya itu adalah hukuman abadi bagi pencuri getah. Kabar itu membuat orang-orang semakin takut untuk mendekati pohon keramat tersebut. Suatu malam, Ki Sampang bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat pohon Katilayu bercahaya terang, dan dari batangnya muncul mustika berwarna bening emas. Mustika itu berputar-putar lalu jatuh ke tangannya. Sang penjaga muncul dalam mimpi itu, berkata, "Ini adalah mustika getah Katilayu. Simpanlah baik-baik karena kelak ia akan menjadi penolongmu." Ki Sampang terbangun dengan keringat dingin, merasa mimpinya bukan sekadar bunga tidur. Keesokan paginya, saat ia memancing, tiba-tiba ada benda kecil mengapung di air. Saat diambil, ternyata benar. Sebuah mustika berkilau mirip dengan yang ada dalam mimpi. Ki Sampang tertegun, sadar bahwa dirinya baru saja menerima pusaka gaib. Dengan adanya mustika getah Katilayu, hasil tangkapan Ki Sampang semakin melimpah. Namun, ujian baru datang. Banyak orang mulai menganggap Ki Sampang seorang dukun atau penyihir. Ada yang menghormati, ada pula yang membencinya. Beberapa tokoh desa menuntut Ki Sampang menyerahkan mustika itu pada balai desa. Mereka takut mustika itu akan membawa bencana jika tidak dikendalikan. Tetapi Ki Sampang menolak, karena ia tahu mustika itu bukan sekadar benda, melainkan amanah suci. Setiap malam, suara gaib berbisik ke telinganya, "Tetaplah rendah hati, gunakan hanya untuk rezeki." Ki Sampang berdoa agar tidak tergelincir oleh nafsu dunia. Ia sadar, kekuatan mustika ini bisa jadi berkah, tapi juga kutukan. Meski Ki Sampang berusaha menyembunyikan rahasia mustika, akhirnya kebenaran terkuak. Seorang tetangganya yang iri melihat langsung getah bercahaya di dalam botol kecil. Berita itu segera menyebar ke seluruh desa. Banyak orang datang, ingin melihat dan meminta mustika itu. Ada yang berharap bisa mendapatkannya, ada pula yang berniat mencurinya. Suasana desa menjadi panas, penuh perselisihan karena pusaka gaib tersebut. Ki Sampang merasa gelisah. Ia berdoa di tepi sungai
memohon petunjuk. Malam itu, sang penjaga Katilayu muncul kembali dalam mimpinya. Ia berkata, "Saatnya engkau diuji lebih berat, karena rahasia mustika tidak lagi hanya milikmu." Sejak rahasia mustika terbongkar, balai desa dipenuhi orang yang berselisih. Ada yang percaya mustika itu membawa keberkahan, namun ada pula yang yakin itu sumber bencana. Ki Sampang hanya duduk diam, mendengar tuduhan dan pujian silih berganti. Seorang kepala adat menatap Ki Sampang serius. "Apakah benar engkau memiliki benda itu?" Ki Sampang mengangguk lalu menjelaskan bahwa mustika diberikan oleh pohon keramat Katilayu dengan izin penjaganya. Kata-katanya membuat orang-orang terdiam. Namun sebagian pemuda desa tidak percaya. Mereka menuduh Ki Sampang bersekutu dengan makhluk halus untuk memperkaya diri. Desas-desus itu menyebar cepat, hingga desa hampir terpecah menjadi dua kubu yang saling curiga. Pada suatu malam gelap, sekelompok orang nekat memasuki rumah Ki Sampang. Mereka ingin mencuri mustika getah Katilayu demi kepentingan pribadi. Dengan membawa senjata tajam, mereka mendobrak pintu dan mengancam keluarga Ki Sampang. Namun, saat mereka menyentuh mustika yang disimpan dalam wadah bambu, keajaiban terjadi. Cahaya emas menyilaukan ruangan, membuat para perampok menjerit ketakutan. Tangan mereka terasa terbakar seakan menyentuh bara api. Para perampok pun lari terbirit-birit keluar rumah. Sejak itu, tersebar kabar bahwa mustika Katilayu tidak bisa dimiliki dengan cara kotor. Hanya orang berhati tulus yang bisa menyentuhnya tanpa celaka. Ki Sampang semakin sadar bahwa amanah ini berat sekali. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ki Sampang bermimpi lagi. Sang penjaga Katilayu muncul dengan wajah lebih tegas. Ia berkata, "Musuhmu bukan hanya manusia, tapi juga makhluk halus yang menginginkan mustika itu." Ki Sampang terkejut, lalu bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Penjaga itu menjawab, "Tetaplah berdoa, jangan biarkan nafsu menguasaimu. Ingat, mustika ini akan melindungimu hanya bila hatimu bersih." Sebelum menghilang, sang penjaga meninggalkan pesan terakhir, "Suatu hari nanti, mustika ini tidak boleh hanya diwariskan kepada keturunanmu. Ia harus kembali pada air, tempat asalnya." Pesan itu membuat Ki Sampang merenung panjang. Sejak kabar tentang mustika semakin luas, sungai tempat Ki Sampang biasa memancing mulai berubah. Malam-malam terdengar suara asing seperti tangisan dari dalam air. Penduduk desa takut mendekat karena merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Suatu malam, Ki Sampang melihat sendiri bayangan besar di permukaan sungai. Dari dalam air muncul sosok menyerupai naga dengan sisik berkilau. Mata makhluk itu menatap tajam ke arah Ki Sampang seakan menuntut sesuatu. Makhluk air itu tidak menyerang, hanya berputar di sekitar sungai lalu menghilang kembali ke kedalaman. Ki Sampang sadar, makhluk gaib penghuni sungai pun mulai tertarik pada kekuatan mustika Katilayu. Sejak kemunculan makhluk air itu, ikan-ikan di sungai mendadak hilang. Nelayan desa panik karena hasil tangkapan menurun drastis. Mereka menuduh Ki Sampang sebagai penyebabnya. "Semua ini karena mustika terkutukmu," teriak beberapa orang. Ki Sampang hanya bisa menunduk, hatinya hancur mendengar tuduhan itu. Ia mencoba memancing, namun bahkan dengan mustika, sungai tetap sepi. Seakan ada kutukan yang membuat ikan enggan muncul. Dalam keputusasaan, Ki Sampang kembali berdoa di tepi sungai. Suara gaib pun terdengar. "Engkau harus mengembalikan keseimbangan. Mustika bukan untuk dirimu seorang, tapi untuk alam." Kata-kata itu menggema dalam hati Ki Sampang. Untuk memulihkan keadaan, Ki Sampang memutuskan mengadakan upacara di tepi sungai. Ia membawa sesajen berupa bunga,
kemenyan, dan nasi tumpeng. Penduduk desa awalnya ragu, tapi akhirnya ikut serta demi harapan sungai kembali normal. Malam itu, suara gamelan bambu dipukul perlahan sebagai pengiring doa. Ki Sampang duduk bersila, menggenggam mustika Katilayu di tangannya. Ia memohon agar sungai kembali dipenuhi ikan dan kutukan segera berakhir. Tiba-tiba, angin malam berhenti berhembus. Air sungai berkilau memantulkan cahaya bulan. Suara gaib terdengar lirih. Keserakahan manusia membuat sungai murka. Kembalikan keseimbangannya, maka ikan akan kembali. Malam itu, makhluk air yang menyerupai naga kembali muncul. Kali ini, ia tidak hanya berputar, melainkan berbicara dengan suara berat. Mustika itu milik perairan, bukan manusia. Namun aku, melihat ketulusanmu Ki Sampang berlutut dengan penuh hormat, aku hanya ingin rezeki bagi keluargaku dan desaku. Tidak ada niat untuk melawan kehendak alam. Makhluk itu menatap dalam, lalu mengeluarkan sinar biru dari mulutnya. Aku akan izinkan mustika itu berada di tanganmu, tapi ingatlah syaratku. Gunakan hanya untuk kehidupan, bukan untuk keserakahan. Jika engkau atau keturunanmu melanggar, sungai ini akan kering. Suara makhluk itu menggelegar. Sejak kesepakatan itu, sungai perlahan hidup kembali. Ikan-ikan muncul berkelompok, berenang riang, seakan tak pernah pergi. Nelayan desa bersorak gembira. Mereka kembali bisa menghidupi keluarga dengan hasil tangkapan. Penduduk desa akhirnya mulai percaya, mustika Katilayu bukan sekadar benda mistis. Ia adalah simbol perjanjian antara manusia dan alam. Mereka pun belajar menghormati sungai, tidak lagi mengambil berlebihan. Ki Sampang merasa lega, namun juga terbebani. Ia sadar dirinya hanyalah penjaga sementara. Mustika itu bukan warisan kekal, melainkan titipan yang suatu saat harus ia kembalikan pada asalnya. Meski sungai kembali subur, masih ada segelintir orang yang iri pada Ki Sampang. Mereka menyebarkan fitnah baru, mengatakan bahwa Ki Sampang bersekutu dengan siluman naga. Desas-desus itu membuat sebagian warga kembali resah. Beberapa pemuda bahkan berani menantang Ki Sampang secara terbuka. Mereka berkata, "Kalau benar mustika itu milik desa, serahkan pada kami. Biarlah semua orang menggunakannya." Suasana pun menjadi tegang. Namun, Ki Sampang tetap tenang. Ia menjawab, "Mustika ini bukan untuk diperebutkan. Ia hanya akan patuh pada hati yang tulus. Bila kalian mencoba merebutnya, hanya kesialan yang akan datang." Kata-katanya membuat banyak orang terdiam. Menyadari usianya semakin tua, Ki Sampang mulai memikirkan masa depan mustika. Ia sering duduk di tepi sungai bersama anak-anaknya, bercerita tentang asal-usul Katilayu. Ia ingin mereka paham bahwa mustika bukan benda biasa. "Ini bukan harta, melainkan amanah," kata Ki Sampang. "Kekuatan mustika hanya ada bila kalian menjaga hati. Ingatlah, bila keserakahan menguasai, sungai akan marah dan kehidupan akan hancur." Pesannya begitu dalam. Anak-anaknya mendengarkan dengan takzim. Mereka berjanji akan menjaga amanah itu. Namun, Ki Sampang sadar, perjalanan mustika masih panjang. Karena godaan dunia tidak pernah berhenti dan sejarah sering terulang. Setelah Ki Sampang wafat, mustika Katilayu diwariskan pada putra sulungnya, Jaya. Pemuda itu menerima pusaka dengan penuh hormat, mengingat pesan ayahnya tentang amanah dan kerendahan hati. Awalnya, Jaya menggunakan mustika hanya untuk memancing seperlunya. Ikan yang ia dapat selalu cukup untuk makan dan sedikit untuk dijual. Hidupnya sederhana, sesuai ajaran Ki Sampang. Namun, semakin lama, godaan dari luar mulai berdatangan. Banyak orang menawarkan uang besar jika Jaya mau menggunakan mustika demi kepentingan mereka.
Hati Jaya mulai diuji sebagaimana ayahnya dahulu. Di desa tetangga, seorang nelayan bernama Darmo mendengar tentang mustika Katilayu. Ia mendatangi Jaya dengan membawa hadiah emas dan kain mahal. "Berikan aku mustika itu, dan engkau akan hidup kaya raya," katanya. Jaya menolak dengan tegas, namun Darmo tidak menyerah. Ia mencoba memata-matai dan bahkan mencuri. Malam-malam ia menyelinap ke rumah Jaya, mencari botol bambu tempat mustika disimpan. Namun saat tangannya hampir menyentuh mustika, ia langsung terjatuh ke lantai. Tubuhnya panas seperti terbakar, dan ia berteriak keras. Sejak itu, Darmo jatuh sakit parah, membuat orang sadar bahwa mustika tidak bisa dipaksa dimiliki. Jaya pun resah melihat banyak orang yang serakah. Malamnya, ia bermimpi bertemu ayahnya, Ki Sampang, di tepi sungai. Sosok itu tersenyum, lalu berkata lembut, "Anakku, jangan takut, mustika akan menjaga dirinya sendiri. Yang harus kau jaga hanyalah hatimu. Jangan biarkan kesombongan masuk, karena ia lebih berbahaya daripada pencuri." Pesan itu membuat Jaya tenang dan yakin. Ia sadar tugasnya hanya menjaga, bukan menguasai. Saat terbangun, Jaya merasa dadanya ringan. Ia semakin yakin bahwa mustika Katilayu adalah titipan alam. Tugasnya hanyalah menjaga keseimbangan, bukan menjadi penguasa sungai. Beberapa tahun kemudian, sungai yang dulu penuh ikan mulai menunjukkan tanda aneh. Airnya keruh dan banyak ikan mati mengambang di permukaan. Penduduk desa panik dan menduga ada yang melanggar perjanjian. Jaya merenung dalam-dalam, mencoba mencari penyebabnya. Saat malam tiba, mustika Katilayu yang ia simpan bergetar sendiri, memancarkan cahaya redup. Ia tahu itu adalah pertanda. Ia segera pergi ke hutan Katilayu, tempat pohon keramat berada. Sesampainya di sana, ia melihat batang pohon mulai mengering, seakan pohon itu sedang sakit. Jaya berlutut, memohon petunjuk kepada penjaga gaib. Sang penjaga Katilayu muncul dari balik pohon, wajahnya muram. Keseimbangan terganggu, banyak manusia mengambil ikan tanpa batas, membuang kotoran ke sungai, dan melupakan doa. Suaranya berat penuh amarah. Jaya mendengarkan dengan penuh rasa bersalah, meski ia sendiri tak pernah melanggar. "Apa yang harus aku lakukan, Tuan Penjaga?" tanyanya dengan nada pasrah. Penjaga menjawab, "Engkau harus menjadi pengingat bagi manusia. Bila mereka tidak mau mendengar, mustika ini akan kembali pada asalnya dan sungai akan mati." Kata-katanya menusuk hati Jaya. Jaya pun mulai berkeliling desa, mengingatkan para nelayan untuk tidak serakah. Ia meminta mereka hanya mengambil ikan seperlunya, tidak merusak sungai, dan tetap memberi sesajen kecil sebagai tanda hormat pada alam. Sebagian nelayan mendengarkan, namun banyak pula yang menertawakannya. "Kami butuh makan, bukan doa," kata mereka. Jaya hanya bisa menahan sabar. Namun, setiap kali mereka melanggar, hasil tangkapan malah kosong. Sedangkan Jaya yang tetap rendah hati, selalu mendapat ikan cukup. Hal itu perlahan membuka mata sebagian orang. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Sungai meluap dengan suara gemuruh, menenggelamkan beberapa perahu nelayan. Orang-orang panik karena banjir datang tiba-tiba tanpa tanda. Di tengah derasnya arus, terlihat sosok naga air yang melintas, matanya merah menyala. Ia berputar-putar, menimbulkan pusaran besar di tengah sungai. Orang-orang ketakutan, sadar bahwa alam sedang marah. Jaya segera membawa mustika ke tepi sungai, berdoa agar bencana berhenti. Cahaya emas dari mustika perlahan meredakan pusaran. Hujan masih deras, namun arus sungai kembali tenang. Setelah bencana itu, orang-orang desa mulai sadar. Mereka percaya kata-kata Jaya tentang menjaga keseimbangan sungai.
para tetua desa mengadakan rapat, memutuskan membuat aturan adat baru. Aturan itu melarang siapapun menangkap ikan berlebihan. Nelayan juga diwajibkan menjaga kebersihan sungai dan memberikan sesajen kecil setiap bulan purnama. Semua orang akhirnya patuh, karena mereka takut akan murka naga air. Sejak saat itu, kehidupan desa kembali damai. Sungai subur, ikan melimpah, dan nelayan bisa hidup tenang. Mustika Katilayu tetap tersimpan, hanya digunakan Jaya ketika benar-benar dibutuhkan. Tahun demi tahun berlalu, Jaya menua. Ia tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Ia memanggil anak bungsunya, seorang pemuda bernama Rendra, untuk mewariskan amanah mustika. Anakku, ingatlah. Mustika ini bukan harta, tapi amanah. Jangan pernah gunakan untuk keserakahan, kata Jaya. Rendra mengangguk, meski hatinya penuh rasa takut memikul beban besar itu. Malam itu, Mustika berpindah tangan. Cahaya emasnya berkilau seakan merestui pewarisan. Namun Jaya berpesan, jika suatu saat manusia melupakan perjanjian, kembalikan mustika ke air, jangan simpan lagi. Di tangan Rendra, mustika tetap dijaga dengan hati-hati. Ia menggunakan pusaka itu hanya saat memancing untuk keluarganya. Kehidupannya sederhana, tidak pernah tergoda oleh harta. Namun, zaman mulai berubah. Para pedagang dari luar datang membawa perahu besar dan jaring panjang. Mereka menangkap ikan tanpa batas, tak peduli adat atau perjanjian sungai. Rendra cemas karena ia tahu tanda-tanda bencana akan datang lagi. Mustika bergetar setiap malam seakan memberi peringatan. Ia sadar generasinya akan menghadapi ujian lebih berat daripada ayah dan kakeknya. Kedatangan pedagang luar desa membawa masalah besar. Mereka menggunakan jaring raksasa untuk menangkap ikan, membuat sungai kembali kosong. Nelayan desa mengeluh namun tak bisa melawan. Rendra merasa harus bertindak. Ia membawa Mustika Katilayu ke tepi sungai, berdoa memohon petunjuk. Air sungai bergemuruh seakan mendengar keluhannya. Namun, suara gaib berkata, "Engkau tidak bisa melawan dengan amarah. Ingat, mustika bukan senjata, ia adalah pengingat. Kembalikan harmoni, bukan menambah permusuhan." Keesokan harinya, sungai mendadak bergelora meski tak ada hujan. Perahu-perahu para nelayan asing terbalik. Jaring mereka robek seakan dicabik sesuatu dari dasar air. Mereka panik dan segera pergi meninggalkan sungai. Penduduk desa tertegun melihat kejadian itu. Mereka sadar bahwa sungai memiliki kekuatan gaib yang melindungi dirinya sendiri. Rendra hanya menunduk, memahami mustika telah memberi peringatan. Sejak saat itu, nelayan asing tidak berani kembali. Sungai pun tenang, namun Rendra tahu ujian belum berakhir. Dunia luar semakin serakah, dan suatu hari akan datang lagi dengan cara lain. Malam-malam, Rendra mendengar bisikan dari mustika. Waktumu hanya sebentar. Jangan biarkan nafsu dunia membuatmu lupa. Suatu saat, engkau harus mengembalikanku ke asal suara itu, terdengar jelas, membuatnya sulit tidur. Rendra bingung karena ia merasa belum sanggup berpisah dengan mustika. Benda itu sudah menjadi bagian hidup keluarganya. Namun ia sadar ini bukan milik pribadi. Akhirnya ia mulai menulis pesan pada anak-anaknya, menjelaskan sejarah mustika dan perjanjian dengan penjaga sungai. Ia tak ingin amanah ini hilang begitu saja. Ketika Rendra menua, anak-anaknya mulai bertanya tentang mustika. Salah satu putranya, Arga, merasa iri. Mengapa ayah hanya menyimpannya untuk diri sendiri? Kita bisa kaya raya bila menjualnya. Rendra terkejut, hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu, godaan dunia mulai meracuni pikiran anaknya. Mustika bergetar semakin kuat, seolah menolak ketamakan. Dengan sabar, Rendra menjelaskan,
kekayaan itu sementara. Mustika ini akan mengutuk siapapun yang menyalahgunakannya. Namun ia sadar tidak semua anaknya mau mendengar. Suatu malam, Arga nekat mengambil mustika dari tempat penyimpanan. Ia ingin menjualnya pada pedagang kaya di kota. Namun begitu mustika ia genggam, tubuhnya terasa panas dan pandangannya gelap. Arga jatuh pingsan dan bermimpi bertemu naga sungai. Naga itu berkata, "Keserakahanmu telah melukai perjanjian leluhurmu. Jika engkau melanjutkan niat ini, sungai akan binasa." Saat terbangun, Arga menjerit ketakutan, tangannya melepuh dan ia segera memohon ampun pada ayahnya. Rendra hanya bisa menangis karena amanah ini semakin berat di generasi berikutnya. Melihat tanda-tanda itu, Rendra merasa waktunya tiba. Ia berkumpul dengan keluarganya di tepi sungai pada malam purnama. Semua anak dan cucunya hadir menyaksikan mustika yang berkilau. "Anak-anakku, cucu-cucuku," kata Rendra lirih. "Mustika ini bukan milik kita. Ia milik air, milik alam. Jika kita menyimpannya terus akan datang bencana." Dengan mata berkaca-kaca ia mengangkat mustika ke arah bulan. Cahaya emasnya berpadu dengan cahaya purnama, membuat suasana sakral dan hening. Perlahan, Rendra berjalan ke tengah sungai dengan mustika di tangannya. Semua orang terdiam, hanya suara air mengalir yang terdengar. Ia berlutut, menundukkan kepala lalu melepaskan mustika ke dalam air. Seketika, cahaya besar memancar dari sungai. Ikan-ikan meloncat riang, naga air muncul sekali lagi, berputar mengelilingi Rendra. Makhluk itu menunduk, seakan menerima pengorbanannya. Air sungai pun menjadi jernih kembali, memantulkan bintang-bintang di langit. Semua orang bersujud, menyadari mereka baru saja menyaksikan perjanjian kuno diteguhkan kembali. Setelah mustika dikembalikan, kehidupan desa tetap makmur. Ikan tetap banyak dan sungai selalu subur. Orang-orang sadar, keberkahan bukan berasal dari benda, melainkan dari keseimbangan alam yang dijaga bersama. Rendra berkata kepada keluarganya, "Mulai sekarang, kita tak lagi menjaga mustika, tapi menjaga janji. Itu warisan yang sejati." Kata-kata itu menjadi pegangan semua keturunannya. Sejak itu, orang-orang desa menyebut sungai sebagai Sungai Katilayu, penghormatan pada pusaka yang pernah ada di tangan manusia, lalu dikembalikan pada asalnya. Kisah mustika Katilayu menyebar dari mulut ke mulut. Nelayan dari jauh datang, bukan untuk mencari mustika, tetapi untuk meminta doa agar diberi keberkahan dalam memancing. Sungai Katilayu menjadi tempat ziarah. Tetua desa menjaga tradisi dengan mengadakan upacara setiap tahun di malam purnama. Mereka menabur bunga, menyalakan dupa, dan mengingat kembali pesan Ki Sampang. Legenda itu tidak pernah mati. Ia menjadi pengingat bahwa alam akan selalu melawan keserakahan manusia, dan hanya hati yang tulus yang akan diberkahi rezeki. Meski mustika Katilayu tak lagi terlihat, keberadaannya tetap hidup dalam cerita rakyat. Setiap anak desa tumbuh dengan mendengar kisah Ki Sampang, Jaya, dan Rendra. Kisah itu menjadi bagian dari jati diri mereka. Di tepi sungai, sering terlihat cahaya kecil berkilau di malam tertentu. Orang percaya itu adalah roh mustika yang menjaga sungai agar tetap subur. Tak seorang pun berani meremehkan tanda itu. Begitulah asal-usul mustika getah Katilayu. Bukan sekadar jimat untuk mancing, melainkan perjanjian antara manusia dan alam. Amanah yang diwariskan turun-temurun agar manusia selalu hidup selaras dengan alam semesta